7 arahan Bapak Menteri Dalam Negeri. Saya tadi pamit beliau dan beliau menyampaikan langsung WhatsApp. Tolong Pak Zudan sampaikan kepada seluruh hadirin arahan Menteri Dalam Negeri yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. 7 arahan Menteri Dalam Negeri. Pertama, Bapak dan Ibu, Pak Mendagri berpesan, pertama, benahi seluruh sistem kita agar data yang dihasilkan akurat. Benahi sistem. Sistem ini tadi kita diskusikan dengan Pak Wagub bagaimana jemput bola. Dengan Pak Wali Kota Manado, tadi kita singgung bagaimana agar pendataannya bisa dilakukan dengan tertib. Yang Pak Wali Kota Bitung, penduduk yang pindah terus, ini harus kita data, jangan sampai ada yang tercecer. Nah, penduduk kita, tolong rekan-rekan yang menslaidkan, di semester 1 275 juta, by name, by address. Nah, tolong rekan-rekan semua di wilayah Papua, terutama setelah mekar menjadi 6 provinsi, kita lebih banyak jemput bola melaksanakan arahan Bapak Menteri yang pertama ini. Sistemnya kita benahi, hasilkan data yang akurat. Yang kedua, Pak Mendagri berpesan, mari kita mempermudah rakyat mendapatkan layanan kedukcapilan. Permudah. Beliau mencontohkan, gunakan anjungan dukcapil mandiri. Lakukan pelayanan di gerai-gerai mall pelayanan publik. Ini arahan beliau yang kedua. Nah, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Gubernur Jawa Timur yang seluruh kabupaten kotanya diberi hibah anjungan dukcapil mandiri. Terima kasih untuk Ibu Gubernur. Dan kepada Pak Dadang, Bupati Kabupaten Bandung Barat, semua kecamatannya dibelikan anjungan dukcapil mandiri. Jadi sudah bergerak sampai di sana untuk Kabupaten Bandung Barat. Kemudian arahan Bapak Menteri yang ketiga, Bapak Ibu, para gubernur, bupati wali kota, Pak Menteri berpesan, gunakan data dukcapil untuk perencanaan pembangunan dan mengeksekusi program-program pemerintahan. Beliau berpesan agar digunakan single identity number berbasis NIK. Tidak ada kode referensi lain untuk penduduk selain NIK. Jadi bantuan sosial dengan NIK, Dapodik dengan NIK, untuk BPJS dengan NIK, beasiswa dengan NIK. Itu pesan Bapak Menteri yang ketiga. Kemudian yang keempat, nah ini teman-teman, jangan ada pungli. Mari kita buat sistem yang transparan, berapa hari selesai. Belangko KTPL-nya masih ada atau tidak. Umumkan setiap hari di loket-loket pelayanan itu sisa belangko hari ini. Karena saya harus mengakui, pelayanan yang paling banyak dikeluhkan adalah KTP elektronik. Masalahnya ada 4 di KTP elektronik itu. Pertama, printer tidak semua kecamatan punya. Belangko sering kurang. Ketika printer ada, belangko ada, ternyata jaringan putus, bermasalah. Yang keempat, SDM. Nah, untuk mengatasi problem KTPL ini, kalau pendekatan simetris, maka belangkonya ditambah, printernya ditambah, SDM-nya ditambah, jaringannya ditambah. Itu biayanya mahal sekali. Maka Pak Tito memberi arahan pada kami, Mas Zudan, Pak Zudan, jangan gunakan pendekatan simetris, gunakan yang asimetris. Belangko kurang, berapapun ditambah ternyata kurang terus. Karena Bapak dan Ibu, saya perlu lapor, kita mekar 4 provinsi, itu perlu tambahan belangko 1 juta keping. Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, semua ganti KTP. 2022 ada mekar 11 kecamatan, tambah lagi 11 kecamatan ganti KTP semua. Mekar 300 desa dan kelurahan, KTP-nya ganti semua. Nah, maka kita menggunakan pendekatan asimetrik. Kita tidak akan lagi menambah belangko-belangko, tetapi kita akan mendigitalkan layanan dukcapil.
Maka KTP elektronik kita transformasikan menuju KTP digital. Jadi rekan-rekan kepala dinas, target tahun ini 200 juta KTPL yang sudah tercetak, 25% kita digitalkan. Sehingga di handphone penduduk akan ada 50 juta penduduk yang menggunakan KTP digital tahun ini. Nah, itu pesan Pak Tito seperti itu. Jadi kalau kita ingin tidak ada pungli, kurangi tatap muka. Maka dengan tanda tangan digital, kertas putih, tolong layanan online itu lebih dimasifkan kembali. Dengan layanan online, penduduk bisa mencetak sendiri dokumennya. Penduduk mengurus online, filenya dikirimkan kepada penduduk itu. Sehingga dengan sistem yang transparan, kontak dengan petugas dibuat seminimal mungkin. Itu arahan beliau yang keempat. Kemudian arahan yang kelima, hilangkan paradigma lama. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Jadi beliau berpesan betul, semua dipermudah. Contoh, membuat KTP tidak perlu pengantar RT, RW, kelurahan, desa, nggak ada lagi. Cukup bawa kartu keluarga. Pindah penduduk, tidak ada lagi pengantar RT, RW, kelurahan, desa, kecamatan, tidak ada. Cukup bawa kartu keluarga. Orang meninggal di rumah sakit, tidak perlu pengantar RT, RW, kelurahan, desa, cukup bawa surat keterangan rumah sakit. Jadi tolong Bapak dan Ibu para kepala dinas, Pak Wagub, mohon izin rekan-rekan semuanya, rakor ini sangat penting. Di slide ada enggak? Tolong ditayangkan slide-nya bahwa kepala dinas kita itu rata-rata baru. 244 kepala dinas itu menjabat kurang dari 2 tahun. Artinya apa? Terkonfirmasi bahwa 144 kurang dari 1 tahun menjabat, 100 kurang dari 2 tahun, berarti kalau kita kumpulkan 244, separuh kepala dinas Dukcapil itu belum 2 tahun menjabat, diangkat saat COVID. Berarti belum pernah ikut pelatihan yang mendalam. Nah, kita harus jujur. Saya ketemu kepala dinas. Saya datangi ke daerahnya, jadi rekan-rekan jangan kaget. Saya sering datang, lebih 400 kabupaten kota sudah saya kunjungi selama hampir 8 tahun menjadi Dirjen Dukcapil. Saya ketemu satu daerah, di satu daerah itu terjadi kekeliruan yang fatal. Pindah satu kabupaten masih diberlakukan surat keterangan pindah. Pindah dari kecamatan A ke kecamatan B. Dari kecamatan A diberi surat pindah. Dibawa surat pindah itu ke kecamatan B. Ini keliru. Karena dalam satu kabupaten kota cukup seseorang datang ke satu titik, pindah kemana karena database-nya sudah ada. Ada pertanyaan dari kepala dinas, Pak, ini penduduk dulu membuat akta kelahiran di Jogja. Sekarang penduduk ini tinggal di Kabupaten Bekasi. Saya sebagai kepala dinas di Kabupaten Bekasi, ini bukan contoh Kabupaten Bekasi, hanya untuk ilustrasi saja. Apakah bisa membuatkan akte kelahiran yang hilang tadi dari Kabupaten Bekasi? Nah, ini pertanyaan yang memang harus kita kupas tuntas. Ini artinya kepala dinas yang bertanya tadi belum memahami konsep dan regulasinya. Maka rakor ini menjadi sangat penting. Jadi Pak Jonathan Merskel dari Bank Dunia, ini problem yang kita hadapi. 244 kepala dinasnya baru, perlu kita samakan persepsinya. Kalau sudah paham, maka layanannya akan bisa menjadi lebih cepat. Dan pesan Pak Tito yang keenam, perbaiki SDM, mentalitas, integritas, dan kompetensinya. Maka salah satunya kita mengembangkan talenta digital. SDM ini, kita khusus mendidik calon kader kita di IPDN dan UNS. Hanya ada 2 kampus ini yang khusus mendidik program administrasi kependudukan. Tetapi bukan adminduk biasa, adminduk yang bermindset digital. Seperti yang disampaikan Pak Wagub tadi.
Mindset digital itu cara berpikirnya digital, cara bertindaknya digital, mengeksekusi pekerjaannya digital. Seperti apa? Contoh, ketika rekan-rekan ada di sini, ketika tahun 2018 pelayanan Dukcapil itu terhambat. Betul enggak? Teman-teman yang sempat mengalami jadi kepala dinas 2018 masih tanda tangan manual dan masih cap basah. Sekarang kerja di sini, rapat di sini, layanannya tetap berjalan karena sudah berbasis IT, QR code. Sudah berbasis jaringan, Internet of Things. Nah, cara bekerja yang digital ini harus kita tumbuhkan kepada seluruh SDM kita. Artinya kita bisa bekerja dari manapun. Jadi Bapak Bupati, Wali Kota mohon dukungan untuk membangun talenta digital di Dukcapil. Syukur-syukur nanti bisa menjadi bibit-bibit talenta digital di semua OPD. Nah, dengan memperbaiki kualitas SDM, kita mendorong integrasi data. Semua data yang dipakai hubnya adalah data kependudukan. Karena semua pelayanan harus jelas who you are, siapa dia. Apakah dia orang Bolang Mongondo, apakah Minahasa Selatan, apakah Minahasa Utara. Klik nick-nya dikoneksikan dengan data Dukcapil. Dengan interkoneksi, interoperabilitas ini, semua lembaga tidak perlu membuat data sendiri. Tinggal klik saja datanya. Nah, tampak pertumbuhan yang luar biasa. Bapak dan Ibu, pada waktu saya masuk menjadi dirjen, itu baru 45 yang kerjasama. 2013 dan 2014 itu. Saya jadi dirjen 2015. Pada waktu itu nggak ada yang percaya. Sedikit sekali lembaga yang percaya dengan data Dukcapil. Setahun saya bekerja hanya dapat 23 lembaga yang percaya. Memang pada waktu itu filosofi kita adalah berlayar sambil membangun kapalnya. Untuk teman-teman semua yang baru agar tahu, kita mengembangkan Dukcapil bukan dengan kekuatan 100%. Jadi Pak Wagub, Pak Ketua DPRD Provinsi, mohon izin, Dukcapil itu waktu mengawali pemanfaatan data kependudukan kita itu baru rapi di kisaran 60%. Itu Pak Erik saksi hidup, itu Direktur PIAK yang menangani data. Baru 60% perekaman KTPL. Baru data di cleansing, ada Pak Gede Surata, Pak Dr. Gede Surata, Pak Sesdijen yang tim pakar Dukcapil. Pada waktu itu data ganda masih banyak, tetapi kita harus maju, harus bergerak. Pilihannya ada dua, menunggu sempurna di 100%, kita belum tahu kapan akan masuk ke 100% pada waktu itu di 2013, 2014, 2015, atau mengawali dengan kekuatan 60%. Berarti kemungkinan berhasil 60%, kemungkinan gagal 40%. Kita memilih yang kedua, kekuatan 60% maju. Sambil setiap tahun dibenahi. Dan alhamdulillah sekarang perekaman KTPL sudah di 99,4%. Jadi terima kasih rekan-rekan semua. Ini pertumbuhannya luar biasa. Terima kasih juga kepada Pak Gubernur, Pak Wagub Sulawesi Utara yang mendukung perekaman KTPL di wilayah Sulawesi Utara di wilayah 3T. Saya sudah datang sampai ke Miangas, saya sudah datang sampai ke Talaut. Perekamannya berjalan dengan bagus. Ini data by name by address kita. Jadi arahan Pak Mendagri, SDM-nya kita perbaiki dengan talenta digital, integrasinya dilakukan terus menerus. Kemudian yang terakhir, arahan beliau, arahan yang ketujuh, ciptakan iklim yang kompetitif dengan memberikan reward dan punishment. Dengan reward dan punishment ini akan banyak memberikan motivasi kepada seluruh ASN untuk bergerak maju. Dan ini harus dilakukan terus-menerus secara terukur. Dan Bapak Ibu semuanya, juga saya ingin menyampaikan pertemuan ini alhamdulillah bisa kita selenggarakan setelah 3 tahun kita tidak acara seperti ini.
Terakhir Rakornas kita 25 November 2019 di Ancol di Jakarta Pak Wagub. 2020 Covid, 2021, 2022 belum bisa. Di Bali waktu itu di satu ruangan hanya 150. Dan alhamdulillah Pak Hani tadi melaporkan, Pak Sesdijen, terima kasih seluruh panitia. Ternyata banyak yang berdiri, berarti kursinya nggak muat ini. Jangan-jangan yang diundang 2 yang datang 6 ini. Terima kasih. Ini berkahnya Sulawesi Utara, Wali Kota Manado, berkahnya Pak Stephen Kando, Pak Oli. Bayangkan tiket pesawat 10 juta, 12 juta. Hotelnya penuh. Semua yang datang ke sini bawa uang Pak Wagub.